Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Zidni Ilma, di mana saya akan membahas materi komposisi fungsi. Mari kita belajar bersama. Sebelumnya, siapkan alat tulis jikalau ada beberapa poin penting di video ini yang perlu kalian catat. Dan tetaplah fokus. Untuk mulai memahami komposisi fungsi, silakan perhatikan berbagai ilustrasi berikut ini. Hai Si, kamu tahu nggak apa itu komposisi fungsi? Aku bingung nih. Hai Do, tahu dong, sini aku jelasin. Diperhatikan baik-baik ya Do. Nah, di sini saya telah memberikan kasus yang pertama, di mana terdiri dari padi, beras, dan nasi. Untuk menghasilkan beras dan nasi itu berasal dari sumbernya yang diproses, yaitu padi digiling sehingga menghasilkan beras, kemudian beras dimasak sehingga menghasilkan nasi. Dan ada kalanya padi menghasilkan nasi itu dengan cara seperti apa? Yaitu dengan cara penggabungan antara proses digiling dan dimasak. Jadi, konsep komposisi fungsi itu berasal dari proses penggabungan secara terurut. Nah, gimana? Sudah mulai paham mengenai konsep komposisi fungsi belum? Nah, jika belum, silakan perhatikan kasus yang kedua. Hai Bu, Sisi mencium bau enak sekali. Ibu masak apa? Hai Si, Ibu sedang masak nasi goreng nih. Wah, asik. Ibu masak menu kesukaan Sisi. Iya dong, nanti kalau sudah matang kita makan bersama ya. Oke. Oh iya Bu, memang komposisi nasi goreng itu apa saja? Ada nasi, bawang, cabai, kecap, garam, penyedap, dan lainnya. Terus komposisi tadi digabungkan sehingga jadi nasi goreng ya Bu? Betul. Wah, anak ibu jadi makin pinter. Nah, jadi komposisi fungsi itu adalah penggabungan dari beberapa fungsi secara terurut sehingga menghasilkan fungsi baru. Oh iya, operasi fungsi itu dinotasikan dengan O atau dibaca dengan bundaran. Gimana? Sudah mulai paham? Oh alah, begitu toh. Terima kasih ya Si. Sekarang aku paham. Sama-sama Dodo. Nah, gimana teman-teman? Dari dua ilustrasi tersebut, apakah kalian sudah paham mengenai konsep komposisi fungsi? Oke, jangan lengah dulu. Lebih fokus lagi ya, bisa diperhatikan kembali. Jika suatu proses kita analogikan sebagai sebuah fungsi, maka padi ini adalah daerah asalnya. Si padi ini nilainya adalah misalnya X. Jika X ini kita masukkan atau kita proses ke fungsi G, maka akan memperoleh hasil yaitu si GX. Nah, GX ini adalah si berasnya. Sekarang yang akan diproses selanjutnya apa? Ya si beras ini. Jadi daerah hasil dari fungsi G ini menjadi domain fungsi F. Jika Gx kita masukkan ke F, kita peroleh Fgx. Seperti ini. Yaitu Fgx-nya adalah si nasi. Jadi dari proses A ke C itu bisa kita sebut sebagai F bundaran GX. Atau artinya F GX seperti ini. Gimana? Paham kan? Nah, sekarang coba kita tentukan fungsinya.
Misalnya, Gx adalah X min 2 dan Fx adalah 2X min 1. Kita ambil saja X-nya misalnya 4. Nah, teman-teman, substitusi X sama dengan 4 ke persamaan Gx sama dengan X min 2, yaitu X-nya menggantikan X di sini ya. Jadi, Gx adalah X min 2, X-nya kita ubah menjadi 4 atau kita substitusikan 4. Jadi 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Jadi G4 di sini nilainya adalah 2. Kemudian 2 ini kita substitusikan ke Fx, yaitu angka 2 di sini menggantikan X pada Fx ini. Jadi Fx sama dengan 2X min 1. X-nya kita ganti menjadi 2. Jadi 2 dikali 2 dikurangi 1 sama dengan 4 dikurangi 1, yaitu 3. Nah, untuk memperoleh 3 di sini, kita melewati 2 proses, yaitu proses pada Gx, kemudian proses pada Fx. Nah, di sini kita sebut sebagai F bundaran Gx. Dengan X-nya adalah 4, atau bisa kita tulis F Gx di sini ya. Jadi F bundaran G dalam kurung 4. 4 di sini adalah nilai dari X-nya, yaitu 3. Ayo lebih fokus lagi. Sekarang saatnya membahas contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, misalkan fungsi f dan g ditentukan oleh fx sama dengan x min 2 dan gx sama dengan x kuadrat ditambah 3x dikurangi 5. Tentukan komposisi fungsi berikut ini. Yang pertama yaitu f bundaran gx, yang kedua adalah g bundaran fx. Nah, untuk yang pertama, F bundaran Gx, di sini kita bisa tulis sebagai F dalam kurung Gx. Nah, si Gx ini berapa nilainya? Yaitu X kuadrat min 3X, X kuadrat plus 3X min 5. Nah, si Gx ini menggantikan nilai X pada Fx. Jadi Fx-nya adalah X min 2. X-nya kita ganti menjadi X kuadrat ditambah 3X min 5. Yaitu seperti ini, X kuadrat ditambah 3X min 5 min 2. Nah, yang bisa kita operasikan adalah min 2 dan min 5. X kuadrat plus 3X min 5 min 2, yaitu min 7 atau negatif 5 dikurangi 2, jadi negatif 7. Jadi, F bundaran Gx adalah X kuadrat ditambah 3X dikurangi 7. Sekarang untuk poin yang kedua, yaitu G bundaran Fx, atau kita bisa tulis sebagai G Fx. Nah, nilai dari Fx ini, atau kita fokus dulu di yang sebelah kanan, yaitu Fx. Fx ini nanti dia akan menghasilkan nilai X pada Gx. Fx-nya adalah X min 2. Jadi X min 2 ini akan menghasilkan nilai X yang ada di Gx. Jadi di sini adalah X min 2 kuadrat ditambah 3 dikali X min 2 min 5. Nah, X min 2 kita kuadratkan, di sini caranya adalah X dikali dengan X menghasilkan X kuadrat, X dikali min 2 yaitu min 2X, min 2 dikali X yaitu min 2X, kemudian yang terakhir adalah min 2 dikali dengan min 2 yaitu plus 4. Hasilnya adalah X kuadrat min 4X plus 4. Nah, kita masukkan ke sini. X kuadrat min 4X plus 4 ditambah dengan 3 dikali X yaitu 3X, 3 dikali dengan negatif 2 yaitu negatif 6, dan dikurangi dengan 5. Nah, kita urutkan, yaitu X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3X ditambah 4 dikurangi 6 dikurangi 5. Yaitu hasilnya adalah X kuadrat dikurangi X dikurangi 7. Jadi G bundaran Fx adalah X kuadrat min X min 7. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk contoh soal yang kedua.
Diketahui F adalah suatu himpunan yaitu 1,1, 2,3, 3,5, 5,7, dan 7,9. Kemudian si G-nya adalah himpunannya 1,3, 3,5, dan 5,7. Pasangan berurutan dari komposisi F bundaran G adalah, ini bentuknya adalah pasangan berurutan. Nah, caranya gimana? Perhatikan, yang ditanyakan adalah pasangan berurutan dari komposisi F bundaran G. Jadi yang harus kita kerjakan adalah si G ini dulu. F bundaran G, Gx ya, bisa kita tulis sebagai F dalam kurung Gx. Nah, kita kerjakan dulu si Gx ini. Nah, perhatikan dulu fungsi Gx-nya. Ia memiliki domain yaitu 1, 3, dan 5 untuk domain dari Gx-nya. Maka kita peroleh F G1-nya sesuai dengan domainnya yaitu 1, 3, dan 5. Untuk yang pertama dulu, ketika F G1, kita lihat pada di sini ya, G-nya 1, X-nya 1 nih, domainnya 1. Maka akan menghasilkan ketika X-nya 1, Y-nya adalah 3. Jadi di sini adalah F3. Kemudian kita lihat pada anggota dari F-nya di sini. Ketika X-nya adalah 3, maka Y-nya adalah 5. Maka hasilnya adalah 5, yaitu 1,5. Ini adalah bentuk pasangan berurutan, yaitu ketika domainnya 1, maka hasilnya adalah 5. Selanjutnya yang kedua, untuk F G3, kita fokus. Ketika X-nya 3 di sini, maka Y-nya adalah 5. Ya, kita lihat pada yang F. Ketika X-nya adalah 5, maka Y-nya adalah 7. Maka pasangan berurutan adalah 3,7. Yang terakhir, FG5. Ketika X-nya 5, maka Y-nya adalah 7. Kemudian ketika X-nya 7, maka Y-nya adalah 9. Maka pasangan berurutannya adalah 5,9. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya contoh soal yang terakhir, yaitu contoh soal dalam bentuk cerita. Suatu pabrik kain berbahan dasar kapas memproduksi kain melalui 2 tahap. Tahap yang pertama dengan bahan dasar kapas menggunakan mesin yang pertama menghasilkan benang bahan kain yaitu 1/4 X kuadrat ditambah X. Kemudian bahan dasar benang diproses pada tahap selanjutnya menggunakan mesin yang kedua menghasilkan kain yang banyaknya dinyatakan dengan 4/5Y ditambah 1/4. Dengan X dan Y merupakan banyak bahan yang diproses oleh mesin dalam satuan ton. Jika banyak bahan dasar kapas yang tersedia adalah 10 ton, berapa kain yang dihasilkan? Nah, coba teman-teman ilustrasikan seperti yang tadi. Yaitu seperti ini. Nah, dari kapas masuk ke mesin pertama akan menghasilkan suatu benang. Kemudian benang dimasukkan ke mesin yang kedua akan menghasilkan suatu kain. Nah, jika kapas ini berarti adalah daerah asalnya atau domainnya. Kita sebut sebagai X. X-nya tadi adalah 10 ton. Kemudian dimasukkan ke dalam GX. Yaitu GX-nya berapa? Yaitu GX-nya adalah 1/4 X kuadrat ditambah dengan X. X-nya kita ubah atau kita substitusi menjadi 10. Jadi G10-nya adalah 1/4 dikali 10 pangkat 2 ditambah 10. Menghasilkan 100/4 ditambah 10. Ini belum bisa kita operasikan sebelum penyebutnya sama. Jadi kita samakan dulu penyebutnya menjadi 4. 100/4 ditambah dengan 40/4 yaitu 140/4. 140 kita bagi dengan 4 menghasilkan 35. Kemudian hasil di sini kita substitusikan ke dalam persamaan selanjutnya. Nah, hasil ini itu merupakan domain dari persamaan FY sama dengan 4
per 5Y ditambah 1 per 4, di mana Y-nya kita ubah menjadi 35. Jadi F G10 sudah kita cari yaitu 35, jadi F35 yaitu 4 per 5 dikali dengan 35, karena kita sesuaikan dengan persamaan yang ini ya, jadi 4 per 5 dikali 35 ditambah dengan 1 per 4, yaitu 28 ditambah dengan 1 per 4. Nah, ini juga bisa dijumlahkan ketika penyebutnya sama, jadi penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu, yaitu 112 dibagi dengan 4 ditambah dengan 1 per 4. Hasilnya 113 dibagi dengan 4, yaitu 28,25. Jadi, kain yang dihasilkan dari satu kali produksi, ingat ya, di sini dari serangkaian mulai dari kapas untuk menjadi kain itu adalah satu kali produksi. Jadi, kain yang dihasilkan dari satu kali produksi adalah 28,25 ton. Seperti itu ya teman-teman. Gimana? Paham kan mengenai bab komposisi fungsi ini? Sekian dari penjelasan dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.